Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for joining this class today. Terima kasih yang sudah join pada kelas hari ini. Jadi silahkan kalian bisa mengikuti perkuliahan lewat Zoom ataupun live YouTube ya. Nah, ada beberapa materi yang memang perlu saya sampaikan. Hal ini juga terkait dengan penugasan dan ujian akhir semester kalian ya. Jadi silahkan bisa sambil bersantai, bisa ikut di Zoom ataupun di live YouTube ya. Nah, jadi seperti yang sudah pernah kita diskusikan sekilas ya, bahwa di beberapa materi terakhir kita akan bahas tentang lowongan pekerjaan, surat lamaran pekerjaan, dan CV yang terkait dengan bidang informatika. Nah, kita akan ke materi ini dulu, tentang job vacancy atau lowongan pekerjaan, atau job advertisement, atau kita biasa menyebutnya dengan iklan lowongan pekerjaan. Nah, jadi ketika kita membuka surat kabar atau misal kita mendengarkan radio atau kita membuka sosial media baik Facebook, Instagram, kita pasti sering menemukan yang namanya lowongan pekerjaan atau loker ya. Banyak sekali bisa kita temukan baik di media cetak ataupun media elektronik. Nah, karena kalian adalah mahasiswa informatika, maka lowongan pekerjaan yang akan kita bahas masih terkait di bidang informatika. Nah, ketika kalian eh, membaca atau membuka iklan lowongan pekerjaan, nah ya, ternyata lowongan pekerjaan itu tidak ditulis dengan bahasa Indonesia saja, tetapi juga ditulis dengan bahasa Inggris. Nah, ya, jadi sekarang banyak lowongan pekerjaan itu ditulis dengan bahasa Inggris, meskipun yang dicari itu bukan yang terkait dengan bahasa Inggris. Nah, misal butuh seorang programmer, lowongan kerjanya dalam bahasa Inggris, butuh seorang technician misal, lowongan kerjanya dalam bahasa Inggris, butuh seorang IT staff atau IT support. Nah, di situ juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi tanpa kita sadari, ketika kita membuka lowongan pekerjaan, ya baik di media cetak atau media elektronik, banyak yang bahasa Inggris ya. Nah, berarti ini menandakan bahwa oh bahasa Inggris adalah internasional. Nah, karena informatika itu juga dipenuhi dengan kosakata yang fully English, maka tidak menutup kemungkinan lowongan pekerjaannya juga dalam bahasa Inggris. Nah, jadi ketika kita lagi buka loker nih, kira-kira info apa sih yang kita dapatkan? Nah, misal kita sedang membuka atau melihat berita tentang lowongan pekerjaan. Nah, di situ infonya banyak sekali, tetapi tujuan adanya iklan lowongan pekerjaan itu apa sih? Oh, ternyata tujuannya itu apa? Untuk, nah ya, opportunity, sebuah kesempatan ya, at a particular position. Jadi untuk posisi khusus. Jadi membuka kesempatan untuk posisi khusus di sebuah tempat bisnis, agensi, company, atau CV yang intinya membutuhkan individu atau grup atau sejumlah orang yang have met the requirements ya. Jadi yang membutuhkan sejumlah persyaratan tertentu. Nah, jadi adanya lowongan pekerjaan itu untuk mencari individu atau grup atau sekumpulan orang yang sekiranya memenuhi kualifikasi. Nah, di sini kita misal ya sebagai pemilik perusahaan atau pemilik tempat kerja itu yang memberikan peluang siapapun yang sekiranya sesuai dengan kualifikasi silahkan bisa mendaftar. Nah, jadi fungsinya apa? Untuk mendapatkan kandidat atau karyawan yang terbaik ya lewat sejumlah proses tertentu. Nah,
Mungkin nggak misal lowongan pekerjaan itu mencari seorang IT support atau hardware technician atau software engineer atau network engineer atau programmer atau web developer misal for example. Nah, jadi mungkin saja ya, baik tujuannya ya mencari yang sesuai dengan kualifikasi. Berarti biasanya yang mencarinya apa? Misal harus lulusan, katakanlah harus lulusan D3 informatika misal. Harus D3 komputer, harus S1 teknik misal, harus S1 dari sistem misal. Nah, jadi pekerjaan yang ditawarkan pasti juga harus menyesuaikan kualifikasi yang sesuai. Nah, terus di dalam iklan lowongan pekerjaan itu ada apa saja sih yang biasanya kalau kalian menemukan sebuah brosur ya, brosur loker, entah itu di sosial media, entah di koran, atau entah di pinggir jalan, entah itu di tembok, entah itu di gedung, dalam artian di pinggir-pinggiran ya, atau mungkin di bawah pohon, atau mungkin di tempat-tempat public space atau tempat umum. Nah, itu biasanya yang paling muncul adalah brosur ya, brosur atau pamflet. Ukurannya sebenarnya memang nggak besar, cuman yang biasanya akhirnya apa ya, menunjukkan bahwa itu iklan atau membutuhkan sebuah kandidat itu biasanya dicari, misal seperti itu ya. Nah, dicari atau dibutuhkan misal seperti itu. Nah, biasanya butuh apa? Pasti ada yang namanya deskripsi job pekerjaan. Jadi yang dicari itu apa jelas. Lagi cari programmer nih, lagi cari developer misalnya, web developer. Carinya apa misal? Android developer misal. Carinya apa? Misal hardware technician misal, network engineer misal. Nyarinya apa? Jadi jelas misal graphic designer misal, desain grafis misal. Jadi yang dicari jelas, pasti di situ. Ya, dibutuhkan misal seorang apa misal. Terus skill yang dibutuhkan kira-kira pasti biasanya disebutkan misal mampu menguasai bahasa pemrograman misal, mampu mengoperasikan Office, baik Word, Excel, maupun misal PowerPoint misal. Terus misal apalagi ya, bisa menggunakan misal sejumlah aplikasi, misal Photoshop, misal Corel, misal Adobe Illustrator, atau misal Canva, atau aplikasi editing lainnya misal. Atau misal ya, intinya bahwa membutuhkan seseorang atau misal ya kandidat yang menguasai tentang apa, misal katakanlah tentang jaringan, misal bisa LAN, bisa WAN, misal for example lah. Jadi skill yang dibutuhkan itu juga tertera ya, pekerjaan yang dicari tertera, skill yang dibutuhkan juga tertera. Nah, terus selanjutnya apa lagi? Ada yang namanya condition of person. Jadi kondisi seseorang yang sedang kita butuhkan, dalam artian mungkin ya gendernya ditentukan, misal butuh yang katakanlah male atau female misal ya, kan ada ya beberapa pekerjaan itu yang dia itu membutuhkan gender tertentu ya, misal katakanlah beberapa pekerjaan itu dia harus male laki-laki misal karena harus dengan teknik apa ya, harus dengan sistem berat misal ya, harus dengan mesin, dia butuh yang laki-laki for example. Terus misal katakanlah kayak admin misal ya, admin CS, nah dia butuhnya yang perempuan misal yang luwes, yang dia itu ramah grafik misal for example seperti itu. Jadi gender itu terkadang menentukan. Cuman kalau sekarang kita melihat jurusan yang terkait dengan informatika atau lulusan IT itu terkadang malah membutuhkan yang dia itu bisa male atau female. Sekarang ya, programmer banyak yang wanita. Biasanya nggak ditentukan male or female, tetapi biasanya bebas ya. Nah, sekarang ya programmer lagi tidak. Nah, di situ perempuan pun juga banyak. Misal seorang desain grafis ya. Nah, desain grafis apakah laki-laki? Sekarang perempuan juga banyak. Misal IT support, apakah harus laki-laki? Sekarang wanita juga banyak. Wanita sekarang bisa coding, bisa programming, malah mungkin juga lebih canggih ya. Jadi beberapa mungkin membutuhkan gender ya. Nah,
harus laki-laki atau perempuan. Usia juga mempengaruhi. Misal ya, membutuhkan usia yang misal fresh graduate, misal membutuhkan yang 18 sampai 25 tahun. Jadi baru lulus atau setidaknya punya pengalaman. Ya, jarang yang terkadang tuh membutuhkan apa ya, usia itu misal usia itu tidak ditentukan misalnya maksimal 50 tahun. Terkadang terlalu apa ya, mungkin terlalu tua untuk bekerja di bidang-bidang seperti ini ya. Dia harus jeli dengan komputer, harus jeli dengan coding, harus jeli dengan desain, misal seperti itu ya. Jadi beberapa juga terkadang juga ditentukan untuk usia ya. Nah, terus lulusan misal, harus lulusan apa misal? Ketika yang dicari adalah desain grafis misal, harus lulusan D3 atau S1 yang sesuai, biasanya seperti itu ya, entah itu dari multimedia for example, atau dari informatika, atau dari digital misal ya. Nah, atau misal programmer misal, biasanya yang membutuhkan itu adalah misal ya harus lulusan D3 atau S1 informatika, mungkin sistem, mungkin teknik, entah itu ilmu komputer atau pendidikan komputer. Jadi relate gitu, yang dicari itu relate. Biasanya pekerjaan-pekerjaan yang dia memiliki desain khusus ya, kayak keahlian khusus itu biasanya memang dia membutuhkan harus dari jurusan yang tertentu, misal harus komputer, misal seperti itu. Nah, terus ada syarat-syarat yang lain misal. Terus biasanya apalagi sih yang ada di lowongan pekerjaan? Nah, yaitu adalah fasilitas yang diberikan perusahaan. Beberapa ada, misal fasilitasnya mendapat mes alias tempat tinggal, mendapatkan misal jatah makan siang for example, terus mendapatkan apa lagi, misal ada seragam, misal oh dikasih seragam, misal katakanlah manfaat-manfaat yang lain misal ya. Terus selain itu ada gaji, kompensasi dan manfaat yang lain, misal oh mendapat misal sesuai dengan UMR for example, ada bonus jika sesuai target misal. Terus ada potongan misal ya, ada beberapa mungkin tempat atau perusahaan yang itu misal kita mendapatkan kartu khusus yang kita ketika kita misal sedang misal berbelanja terkadang mendapatkan potongan khusus ya, atau misal manfaat yang lain, misal ada tunjangan BPJS, ada tunjangan mungkin kalian boleh ikut apa ya sejumlah kayak kursus-kursus yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan, misal seperti itu ya. Jadi kalian itu dikursuskan, misal kalian itu kerja di sebagai staff IT, tapi ternyata juga ada manfaat yang lain. Kalian ternyata dibiayai oleh perusahaan untuk mengikuti kursus-kursus yang terkait dengan informatika, misal entah programming, entah grafis, entah multimedia yang tujuannya untuk menunjang karir dan kemampuan. Nah, terus apalagi sih? Nah, mungkin ketika di dalam brosur atau leaflet lowongan pekerjaan, mungkin kalian juga akan menemukan yang namanya informasi perusahaan. Di situ bisa termasuk logo, nama perusahaan, ya, gambar perusahaan, atau mungkin ada juga alamat perusahaan, email, nomor HP yang bisa dibutuhkan, atau nomor telepon yang sekiranya bisa kita kontak. Nah, terus selain itu, terkadang juga disampaikan bahwa misal ya, kalian itu bersedia ditempatkan di mana misalnya, atau misal kalian bersedia ditempatkan di luar kota, misal di perusahaan atau anak cabang misalnya. Nah, jadi informasi-informasi itu yang biasanya ada di dalam lowongan pekerjaan. Nah, terus kalau kita lihat itu adalah secara format ya, secara bentuk. Nah, misal kalau secara bahasa, nah secara bahasa lowongan pekerjaan mungkin dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin dalam bahasa Inggris. Nah, terus kira-kira bahasa di dalam lowongan pekerjaan itu seperti apa? Biasanya kan bahasanya bahasa yang singkat kan, simple, padat, jelas. Ya, to the point, tidak bertele-tele harus pakai paragraf yang panjang, tetapi langsung bahasanya itu singkat, padat, jelas. Ya, langsung to the point biasanya. Nah, misal kita lihat beberapa contoh di sini ya. Nah, ya, misal kita lihat ada contoh di sini ya. Kita lihat beberapa brosur ya. Kita akan lihat beberapa contoh
brosur ya lowongan pekerjaan. Nah, di situ kalau kita lihat di sini misal ya, ini hanya contoh. Nah, desainnya variatif. Desainnya memang dibuat menarik agar apa? Menarik perhatian dari desain warna, dari layout, dari konten ya, dari secara apa ya? Secara mungkin apalagi ya? Tampilan mungkin secara fisik, secara konten itu memang dibuat semenarik mungkin, jadi atraktif gitu ya, to person ya, kepada orang-orang yang melihat leaflet atau brosur tersebut. Nah, kalau kita lihat di situ kata pertama atau kalimat itu berbeda-beda ya, dalam artian misal ya, we are now hiring misal, kita sedang mencari, atau we are now looking for, kita sedang membutuhkan, we need misal, kita butuh, we want, kita ingin. Nah, biasanya kata-katanya itu ya tujuannya itu biasanya kayak dicari, dibutuhkan, nah, seperti itu. Terus setelah itu biasanya apa? Ada job description ya. Jadi ada job position yang sedang dibutuhkan. Oh, di sini misal butuh seorang komputer hardware, jadi ahli di bidang hardware dan di bidang jaringan. Berarti carinya adalah staf yang di bidang hardware atau teknisi dan jaringan. Jadi juga teknisi komputer dan juga jaringan yang profesional. Nah, di sini ada kualifikasinya. Diploma berarti D3 or certificate in hardware and networking ya. D3 atau setidaknya punya sertifikat di bidang hardware ya, perangkat keras dan jaringan. Nah, di sini juga disebutkan minimum ya 1 year experience ya, paling tidak memiliki satu pengalaman apa ya, 1 tahun pengalaman yang dibutuhkan. Jadi di bidang yang sama. Terus di sini juga familiar. Jadi kata familiar dengan sejumlah praktek dan teknik. Jadi paham teknik, jadi juga bisa praktek. Terus di sini ya, strong work ethic. Jadi memiliki kinerja apa ya, kinerja yang kuat ya, excellent team player skill. Jadi bisa bekerja secara tim. Jadi ketika ada project misal tidak hanya dikerjakan individu tetapi juga bersama tim. Nah, ya, terus di sini ya, setidaknya bisa to work remotely outside. Jadi setidaknya kalian itu bisa bekerja dari jarak jauh secara remote. Jadi bisa ibarat kata itu misal ya bekerja dari rumah, atau ya dalam artian kalian memantau, karena beberapa kan juga bisa ya, misal kita itu misal posisinya sebagai staff IT, terkadang kita bisa kan remote dari jauh kan, ya kan sih, kita bisa remote dari jauh. Jadi misal kita harus remote komputer itu atau laptop itu posisinya jauh, misal beda daerah, beda kota, kita harus pakai beberapa apa ya, mungkin password atau kode baru kita nyambung, kita baru bisa remote dari jauh. Nah, seperti itu. Terus, nah di sini juga memiliki skill mengemudi. Nah, terus di sini tanggung jawabnya apa? Nah, di sini adalah tentang apa ya, menangani sebuah komputer, maintenance ya, memperbaiki PC dan laptop. Terus di sini menangani sejumlah hardware dan software problems. Jadi menangani permasalahan terkait hardware dan software. Terus di sini install dan mengkonfigurasi peripheral ya, komponen dan drivers. Nah, jadi kita bisa menginstal, bisa mengkonfigurasi dan sebagainya. Terus di sini menginstal software dan aplikasi. Jadi kita juga bisa install dan kita bisa install atau memasang aplikasi pada perangkat. Terus di sini mengkonfigurasi, mengatur ya tentang jaringan, tentang konfigurasi IP, tentang backup dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Terus kita geser ke sebelah kanan. Di situ membutuhkan teknisi komputer. Nah, di situ yang ditawarkan itu adalah gaji yang menarik, manfaat, terus perkembangan karir, kesempatan untuk mendapatkan hal yang positif. Jadi kalian bisa belajar lebih banyak. Nah, terus di situ ada tugasnya, job role sama the profile. Nah, ya. Misal di sini tugasnya apa? Menghadapi atau menangani masalah teknis. Nah, terus memastikan semua itu sesuai standar ya, sesuai aturan.
Terus, nah di sini menjawab segala pertanyaan dan menangani masalah relating the usage ya terkait dengan penggunaan sejumlah layanan IT dan aplikasi. Jadi ketika ada pertanyaan ya kalian bisa jawab. Seolah-olah itu kalian itu kayak kayak apa ya CS misalnya, tetapi kalian yang paham juga. Nah, terus profilnya apa? Oh, ternyata harus memiliki apa ya ijazah D3 di bidang ilmu komputer ya dan bidang terkait. Terus di situ memiliki you have strong computer hardware. Jadi memiliki kemampuan hardware yang baik, terus punya apa ya komunikasi yang baik ya dan memiliki skill interpersonal. Itu kayak kalian punya apa ya kepribadian yang baik, terus familiar with Mac OS. Jadi kalian juga familiar dengan Mac OS dan Windows operating system. Terus kalian juga bisa menjadi seorang yang apa ya strong networker itu kalian tuh pekerja keras jadi bisa menangani segala permasalahan jaringan terus kalian strong attention to detail orangnya itu detail jeli ya terus intinya bahwa kalian juga ibarat kata memiliki apa ya eh, keinginan untuk belajar bisa bekerja dengan baik di segala tempat. Nah, terus kita next ya, kita sekilas saja. Nah, terus di sini membutuhkan seorang staff IT ya, IT officer itu sama dengan staff IT. Nah, ini yang dibutuhkan adalah S1 jurusan informatika atau hal yang terkait GPA. GPA itu adalah IPK. IPK-nya minimal 3,00, maksimum 20 years old. Terus di sini willing to be placed ya. Jadi bersedia ditempatkan di beberapa tempat dan bisa bekerja sesuai dengan shift schedule. Jadi sesuai dengan shift. Terus di sini memiliki kemampuan menangani masalah dan project management. Jadi kalian bisa menangani masalah dan bisa juga memiliki skill tentang ya project gitu ya tentang manajemen proyek. Nah, terus di situ kita yang sebelah kanan. Di sini butuh seorang IT konsultan, jadi masih di bidang IT. Nah, di sini tugasnya apa? Misal mendampingi dan memonitor user misal ya. Jadi di sini modelnya itu kayak CS. Jadi kayak kita tanya jawab dengan user. Sekiranya apa yang dikeluhkan, apa yang mungkin dibutuhkan dan sebagainya. Persyaratannya apa? Ternyata butuh yang minimal S1 atau S2 dari universitas terkemuka. Terus di sini majoring itu adalah lulusan informatika, SI atau TI atau ilmu komputer ya. Terus di sini ability to work under pressure. Jadi mampu bekerja di bawah tekanan. Misal katakanlah salah satunya itu biasanya seperti ini, kayak desain grafis misal di hari-hari tertentu itu kan biasanya pesanan banyak dan itu kan harus sesuai deadline kan. Jadi terkadang misal harus desain brosur, harus desain ini, misal besok harus cetak misal. Berarti kan paling tidak kita harus buat desainnya dulu. Misal antriannya banyak. Ada yang minta desain itu, desain ini dan minta itu segera Mas, misal segera Mbak tanggal ini mau dipakai. Nah, itu biasanya kan kayak kita juga di bawah tekanan kan. Misal dalam 1 minggu itu harus kita menangani berapa klien, harus membuat berapa desain, berapa project. Nah, seperti itu. Terus di sini juga, nah, having good self motivation, jadi memiliki motivasi yang bagus, pembelajar cepat, jadi kalian itu cepat belajar dan intinya memiliki attitude yang bagus. Terus komunikasi skillnya juga baik, bisa bekerja dengan tim dan fresh graduate itu boleh melamar dan willing to travel around Indonesia, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Terus misal di sini ya, kita ambil yang cukup familiar saja ya. Misal di sini juga masih IT security consultant, kita ke sini ya, software engineer. Nah, di sini PT-nya ini ya membutuhkan seorang engineer software, bagian software. Persyaratannya apa? Oh, S1 di bidang ilmu teknologi. Ya, terus di bidang tentang engineering teknik. Nah, dan di bidang komputer juga masuk ya
fresh graduate boleh mendaftar. Minimum GPA itu IPK-nya itu 3,25 dari 400. Nah, memiliki paling tidak ya memahami bahasa pemrograman. Nah, seperti ini maksud saya. Jadi, ketika yang dicari adalah seorang programmer atau software engineer itu pasti kuncinya adalah di bahasa pemrograman. Mungkin nanti kalian semester berapa dapat ya tentang programming language. Nah, pasti itu butuhnya apa, skillnya juga harus relate. Nah, ya, terus terus mungkin beberapa juga membutuhkan harus berdomisili daerah mana misal, karena kan terkadang kalau punya karyawan yang luar kota jauh itu kan terkait dengan kedisiplinan waktu, telatan ora misal ya, ngantuan ora, kok perjalanan jauh, kira-kira dia butuh mes enggak, harus ada uang transportasi, uang makan dan sebagainya. Nah, jadi beberapa domisili pelamar itu terkadang juga dipertimbangkan. Nah ya, terus di sini setidaknya ada 6 bulan training. Oh, training dulu kalau cocok angkut misalnya. Kalau enggak berarti mungkin tidak sesuai kualifikasi. Terus misal di sini butuh yang IT developer ya. Nah, PT-nya ini ya merupakan yang di bidang manufaktur misal. Terus butuhnya apa? Bachelor degree. Oh, butuhnya S1 IT. IPK minimal 3, having ya, have experience ya, punya pengalaman minimal 2 tahun sebagai developer misal ya. Terus memiliki pengalaman tentang ya di bidang web application ya, front end and back end misal on the desktop and application ya. Jadi kalian itu fungsinya adalah bagian apa ya? Tampilan depan, tampilan muka ya, dari kalian sampai ke user seperti apa. Terus memiliki pengalaman di bidang, nah itu tadi ya, apa ya, bahasa pemrograman. Terus memiliki pengalaman tentang mobile programming. Jadi kalian itu bisa juga tentang programming tapi HP misal ya, mobile. Terus memiliki kemampuan yang lain ya. Programming skill kalian itu secara logis dan praktis bisa. Nah, jadi juga bisa main logika. Terus di sini dibutuhkan Android developer sama. Di sini nah, membutuhkan pengetahuan di bidang Java. Kan kalau Android itu kan dia Java, Android Studio ya, Android SDK dan intinya terkait dengan di bidang Android misalnya. Terus platform, terus kalian itu juga memiliki ya pemahaman yang lain ya di bidang Android misal seperti itu. Nah, terus misal di sini graphic designer ya, seorang desain grafis. Nah, yang dibutuhkan itu apa? Oh, ternyata male atau female, laki-laki, perempuan boleh misal. Terus minimal usianya adalah 17 sampai 24 tahun. Nah, di situ butuh yang minimal SMA atau fresh graduate. Terus have a good sense and passion. Jadi kalian punya rasa ketertarikan di bidang seni dan desain. Orang kalau biasanya itu bekerja sebagai graphic designer itu biasanya orangnya suka seni. Jadi dia suka desain, ya suka gambar, ya imajinasinya tinggi biasanya. Nah, karena setiap desain orang itu pasti beda. Ketika misal buatlah misal ya sebuah desain tentang misal logo misal ya, logo sebuah katakanlah usaha misal. Itu biasanya tiap orang itu pasti membuatnya akan beda karena imajinatif ya. Seni itu tiap orang beda. Terus memahami ya tentang digital design. Jadi kalian juga bisa secara digital. Karena kan kalau graphic designer itu kan kadang ada yang dia masih pakai manual ya, manual. Tapi ada yang dia harus digital kan, harus pakai aplikasi, harus 3D, 4D. Terus nah, bisa Canva, Corel, Adobe Illustrator, bisa Photoshop dan sebagainya misal. Orangnya kreatif, inovatif. Jadi ya kalian punya apa ya inovasi yang bagus. Update juga. Oh, sekarang lagi trennya apa nih misal. Masukkan di desain misal. Oh, lagi trennya AI. Misal, oh sekarang saya mau buat desain itu gambarnya itu ada AI-nya, ada kayak semi kartun, misal seperti itu ya. Terkadang kan kalau misal kita misal buat brosur atau kalian lihat leaflet brosur atau apapun itu biasanya kan jarang juga yang model menggunakan gambar itu orang asli ya, orang asli atau misal
benda yang asli, tetapi mungkin benda atau orangnya itu imajinatif, jadi semi-semi kartun misal. Terus di sini apalagi bisa bekerja sebagai tim, jadi bisa individu, bisa tim. Fleksibel orangnya jujur, hati-hati dan bertanggung jawab. Terus lamaran dikirim di mana, misal seperti itu ya. Nah, jadi itu hanya beberapa contoh ya. Nah, terus di sini juga sama. Di sini butuhnya IT technical support ya, memiliki pengetahuan dasar tentang IT, memiliki komunikasi yang bagus baik secara lisan dan tulisan, mampu menangani permasalahan ya terkait dengan PC, netbook, printers, dan sebagainya. Memiliki pengetahuan tentang Linux, jadi tidak hanya Windows, ya, tetapi juga Linux dan sebagainya ya. Jadi posisinya itu apa? Sebagai IT helpdesk, IT apa ya? Sebagai IT support dan sebagainya. Nah, ya nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, oke, kita ambil yang cukup familiar saja. Terus di sini pun juga sama. Nah, ya, di sini IT Network Engineer ya, butuhnya S1 di bidang ilmu komputer, punya pengalaman 2 tahun, misal memiliki kemampuan teknis ya di bidang jaringan, baik jaringan dan non jaringan VPN, terus memiliki tentang teknologi apa ya, keamanan ya. Jadi kalian juga punya apa ya, tentang security protection misal ya. Terus memahami tentang beberapa OS, Office, Windows, Linux, ya, cloud management. Terus kalian juga memiliki kemampuan tentang maintenance dan manajemen tentang PC, laptop, printer, memiliki kemampuan yang bagus bahasa Inggris, bidang lisan dan tulisan. Jadi misal kalian itu misal posisi lagi rapat, otomatis kan kalau informatika kan kosakatanya bahasa Inggris ya, jadi bisa bahasa Inggris paling enggak secara pasif. Terus ketika kalian sedang melakukan project, membuat project, semua juga pakai bahasa Inggris kan, maka itu apa ya, secara tulisan. Jadi bisa lisan, bisa tulisan, minim bisa baca dan memahami. Nah, terus memiliki apa ya, analitis yang kuat, logi apa ya, orangnya logi apa ya logika juga, orangnya teliti dan sebagainya ya. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, terus hmm, nah, ini juga, nah, yang sebelah kanan nih, butuh technical support atau engineer IT. Nah, di situ disebutkan memiliki sertifikat komputer hardware atau networking certificate. Nah, saya pernah katakan mungkin sebelumnya bahwa beberapa skill yang terkait informatika itu ada beberapa sertifikatnya. Misal sertifikat keahlian hardware, sertifikat apa, itu biasanya ada. Terus kalau ditanya sertifikat apa yang pamungkas, salah satunya adalah Tisku. Itu adalah sertifikat pamungkas. Kalau punya itu insya Allah aman deh. Mau melamar pekerjaan. Cuman ya itu mahal dan susah ya. Durasinya lama juga. Ya. Mungkin bisa mingguan tergantung berapa lama ya yang mengadakan. Nah, kayak sertifikat. Kalau memang kalian ingin concern di bidang informatika, ya mulai jauh hari coba aja. Kalau ada pelatihan online atau offline, misal katakanlah entah itu gratis ya, atau berbayar, atau misal gratis banyak ya sekarang itu dari BLK, Balai Latihan Kerja atau Disnaker itu membuka peluang untuk ini nih banyak sekali nih. Kalau mungkin di kota kalian itu mengadakan kayak pelatihan gratis tentang komputer, tentang jaringan, tentang apa ya, instalasi, service, upgrade. Nah, coba ikuti saja ya. Kalau misal gratis, kalaupun berbayar silahkan bisa juga dicoba ya untuk mengasah kemampuan. Terus memiliki apa misal? Nah ya, kemampuan tentang OS, terus memastikan server itu berguna ya, intinya dapat berfungsi dengan baik dan sebagainya. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi menyesuaikan ketika yang dicari itu adalah IT support, berarti dia mungkin fokus juga pada hardware, software dan networking ya. Kalau yang dicari network engineer berarti fokusnya pada kemampuan jaringan. Kalau graphic designer maka fokus utamanya adalah skill desainnya, harus bisa aplikasi editing misalnya dan sebagainya. Oke.
Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, kalau carinya programmer atau developer, Android developer, sistem developer, maka harus bisa misal bahasa pemrograman, misal ya, harus memahami tentang programming misal dan sebagainya. Nah, terus apa lagi ya? Nah, hmm, oke ya, misal katakanlah seorang mobile developer. Nah, ini juga harus bisa bahasa pemrograman. Selain itu dia harus paham tentang UI ya, tentang user interface ya, tentang UX misal user. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Terus apalagi ya? Nah, programmer sudah, game developer sama ya programmer. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, kayak network engineer juga harus paham tentang networking, firewall, ya, tentang network analysis, ya, tentang switching, routing, router, dan sebagainya. Terus paham juga tentang mikrotik, ya, beberapa instalasi yang relate dengan jaringan. Terus memiliki sertifikat yang terkait dengan network engineer. Nah, itulah ya. Terus kita akan coba untuk langsung ke sini ya. Kita akan coba untuk ke websitenya. Jadi ada beberapa website yang mungkin bisa kalian gunakan ya. Jadi misal ini nih ya, kita akan ke sini. Kita akan ke Jobstreet ya. Kita akan ke Jobstreet. Di sini di Jobstreet ini nah, banyak sekali lowongan pekerjaan ya. Nah, di sini ada yang namanya bahasa ya. Di sini ada yang namanya bahasa, di sini ada English. Nah, ketika kita klik English, maka secara tampilan menu homepage itu akan bahasa Inggris, tetapi tidak akan merubah konten. Nah, di sini banyak sekali yang namanya lowongan pekerjaan ya. Jadi yang tertulis dalam bahasa Inggris ya. Nah, kita akan coba cari ya. Misal kita mau cari desain grafik misal ya. Nah, ya, graphic design. Terus di sini kita bisa cari yang lebih spesifik, misal di bidang advertising, arts, media, terus misal di bidang education and training. Lah kalian bisa klik aja yang sesuai dengan ya klasifikasinya. Mungkin lebih mengerucut, itu akan lebih apa ya? Mungkin akan lebih fokus gitu ya. Nah, terus di sini tempat ya, kalian misal ketik Jakarta, misal mau Jakarta apa boleh. Jadi di sini bisa seluruh Indonesia. Kira-kira sedang mencari apa? Nah, itu nanti akan keluar. Nah, di situ terus kita klik seek. Seek itu sama dengan search alias mencari. Nah, di sini ternyata ya pekerjaan seorang graphic designer di Jakarta, di situ ada 156 pekerjaan. Nah, di sini ya, untuk website ini akan menampilkan seluruh lowongan pekerjaan yang kemungkinan masih buka, yang baru diposting atau setidaknya yang masih tayang. Nah, di sini kalau kita lihat video editor ya. Nah, kita akan coba cari yang sekiranya graphic designer ya. Terus di sini ada social media operation, graphic designer and social media manager misal ya, kita bisa buka ya, kita bisa buka. Nah, oke, kita cari yang sekiranya itu menggunakan bahasa Inggris ya, karena lowongan pekerjaan itu juga bisa pakai bahasa Inggris. Nah, misal di sini ya. Nah, di sini ternyata ya, ternyata juga lowongan pekerjaannya dalam bahasa Inggris ya. Nah, misal kita akan cari misal yang lain ya, misal eh, Oke, misal seperti ini, dibutuhkan seorang art director misal ya. Nah, bagian digital dan sosial media, kita akan scroll ke bawah. Nah, di sini ternyata membutuhkan pengalaman 5 tahun minimal ya. Bisa ilustrasi ya, memiliki nah paling enggak lulusan dari DKV, mungkin informatika juga masih relate, memiliki skill graphic design yang bagus, punya jiwa seni,
Nah, terus intinya update, jadi kalian itu orangnya update, bisa Illustrator, Photoshop, InDesign, Premiere Pro, dan sebagainya, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang baik, bisa bekerja secara independen ataupun secara tim, dan sebagainya. Terus tugasnya apa? Intinya adalah menciptakan ya, baik secara project atau online ataupun offline. Untuk apa? Untuk sosial media, untuk poster, banners. Jadi tugas kalian seperti itu. Nah, ya. Oke, terus kita cari lagi misal graphic designer juga misal ya. Nah, di sini di sini membutuhkan seorang desain grafis ya di perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Nah, kalau kita lihat tujuannya apa? Memvisualisasi dan menciptakan grafis, termasuk ilustrasi, logo, layout, dan foto. Nah, jadi di sini tugasnya itu ternyata kalian itu membuat visual, menciptakan karya grafis. Untuk apa? Membuat logo, ilustrasi. Terus kalian itu memiliki apa ya? Strong ability to translate ya, requirement into design. Nah, misal kalian itu bekerja di sebuah restoran atau kafe misal. Nah, di situ kalian itu disuruh mendesain, tolong desain menu misalnya buku menu, maka di situ kan biasanya kan ada yang namanya nama makanan dan terjemahannya kan, misal fried rice, oh maksudnya nasi goreng misal seperti itu. Terus di situ ada nama makanan yang bahasa Inggris french fries, terus dikurung kentang goreng misal seperti itu. Terus ada gambarnya, kalian juga bisa ngedit gambar mungkin pakai makanan asli, nah dan sebagainya ya. Jadi seperti itu, bisa mendesain logo, misal logo perusahaan, tolong buat logo kafe misal, ilustrasinya apa misal, layoutnya seperti apa misal, layout tatanan pada buku menu seperti apa, terus foto-foto yang pas apa. Nah, jadi setidaknya juga punya jiwa seni. Terus di sini bisa berkomunikasi dengan baik secara tim. Nah, di sini itu setidaknya juga bisa belajar desain. Jadi kalian bisa mempelajari tentang desain secara cepat. Orangnya itu cepat tangkep, apa ya, cepat nangkep gitu ya. Terus terus ibarat kata apa lagi ya? Oke, mengembangkan ilustrasi dengan software atau by hand. Jadi setidaknya orang kalau graphic designer itu biasanya bisa digital ya, pakai aplikasi mungkin kayak 3D, 4D, bisa juga kalian itu menggambar dengan tangan misalnya. Sekarang kalau kita lihat kan banyak ya, kayak logo itu dibuat dari tangan dulu kan, nanti diolah pakai aplikasi kan bisa. Nah, terus yang memiliki apa ya, skill tentang ya tadi seni, warna, layout, bentuk ya dan sebagainya. Terus apalagi ya misal, nah itu hanya beberapa sampel gitu ya. Nah, nanti bisa dibaca. Terus misal di sini membutuhkan apa lagi nih misal ya, eh, IT staff misal ya. Nah, terus di sini misal kita nggak usah centang ya, kita nggak usah centang misal. Nah, terus misal kita tinggal cari ya, seorang IT staff misal. Nah, di sini IT support department ya, kita lihat ya. Nah, di sini, nah ya, kita lihat di sini ternyata perusahaan ini membutuhkan seorang staff IT. Nah, tujuannya apa? Job deskripsinya apa? Untuk mengkonfigurasi, mengatur jaringan dan keamanan di sebuah perusahaan. Ya, mengatur database, server, email, dan lainnya yang terikat dengan cloud system, memonitor OS ya, menyediakan technical support dan asistensi ya. Jadi kalian juga bisa teknik ya. Ibarat kata itu juga mengawasi secara teknis dan mendampingi end user ya, mengatasi permasalahan baik hardware, software dan jaringan. Nah, di sini terus mampu menangani permasalahan, mendiagnosis masalah IT, terus sebab akarnya kenapa, terus mengimplementasikan solusi, terus menginstal, mengkonfigurasi tentang sistem komputer, software, peripheral, dan sebagainya ya, yang menyangkut keamanan dan performa. Terus mengadakan pelatihan ya terhadap end user,
tentang aplikasi, pelatihan agar meningkatkan produktivitas dan kemampuan teknis, ya, memonitor dan mengatur tentang IT inventory, ya inventaris, termasuk tentang izin hardware software dan sebagainya. Terus berkolaborasi dengan tim IT yang lain mengenai proyek, permasalahan upgrade, peningkatan, dan sebagainya. Terus persyaratannya apa? S1 dari jurusan komputer, IT, atau sistem ya, minimal IPK-nya 3,0. Terus nah ya, di sini juga intinya bisa menangani segala permasalahan gitu ya. Orangnya kreatif, terus memiliki pengetahuan tertentu, berpengalaman, ya, bisa mengoperasikan OS, Windows, Linux, Mac OS, memiliki komunikasi skill yang bagus, ya, terus bisa bahasa Inggris baik lisan, tulisan, dan bersedia ditempatkan di daerah tertentu. Nah, jadi seperti itu. Terus pengen tahu alamat lengkapnya. Nah, nanti kalian mungkin barangkali bisa coba untuk klik gitu ya. Nah, untuk klik atau cari di Google kira-kira. Nah, perusahaannya itu. Nah, di sini kalau kalian lihat, kalian klik di sini ya. Nah, PT-nya ini nanti dia akan keluar secara company interview-nya. Oh, ternyata ya company overview apa ya overview-nya itu keluar misal, oh ternyata websitenya ini, industrinya di bidang ini, ukuran perusahaan itu ini misal ya, terus tempat lokasinya ada di sini. Nah, terus perusahaan ini tuh bergerak di bidang apa, sejak kapan, punya cabang di mana. Nah, ada foto-fotonya misal. Nah, ya, jadi seperti itu. Ya, itu hanya sampel saja. Nah, terus kita akan coba untuk misal lihat contoh lain ya, misal. Nah, yang pakai bahasa Inggris ya, misal IT ini. Ya, jadi harus kalian buka satu-satu nih. Nah, misal ya, butuhnya support engineer bisa apa? Nah, harus bisa LAN, WAN, internet, misal dan sebagainya. Terus di sini misal ya, IT network. Nah, di sini butuhnya seorang jaringan misal ya. Nah, perusahaannya apa? PT ini misal kita bisa klik ya. Kita bisa tahu nih di sini. Oh, perusahaannya itu namanya ini, websitenya ini. Kita bisa klik ya. Industrinya di bidang kan apa ya? Elektronik ya, di bidang elektronik untuk konsumen perusahaan elektronik. Oh, ukuran perusahaannya itu sampai 5.000 karyawan di seluruh Indonesia misal. Lokasi utamanya misal ya, lokasi pusat ada di sini. Overview-nya apa? Oh, ternyata perusahaan ini perusahaan yang sudah berkembang. Misal katakanlah ya, memiliki berapa karyawan, misal penghargaan, didirikan kapan, tentang sejarah perusahaan, reviewnya misal, dan beberapa foto, misal produk, foto perusahaan, foto sebagainya. Nah ya, terus kita balik lagi ke sini ya tentang, nah ini misal ya, ternyata di bidang apa nih network dan sistem administrasi. Terus di sini tugasnya apa? Mengkonfigurasi dan mengatur tentang jaringan. Nah, mengatur seluruh cabang, kantor cabang, termasuk instalasi, memperbaiki masalah, upgrade, ya untuk meningkatkan performa. Nah, jadi kalian itu mau ditempatkan di mana saja di cabang. Misal, tolong kamu ke cabang yang kota A, misal kota B, misal. Terus kualifikasinya apa? Oh, S1 dari jurusan komputer atau terkait ya, fresh graduate boleh mendaftar, memiliki pengalaman. Nah, salah satu saya pernah bilang, punya Cisco insya Allah aman. Itu akan sangat berlaku kalau kalian memang benar-benar ingin concern di IT ya. Terus punya pengalaman yang apa, misal memiliki kemampuan tertentu ya, misal router, firewall, wireless, mikrotik dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Terus di sini juga dikasih manfaat yang akan didapatkan apa? Medical. Jadi ada mungkin BPJS kesehatan, ada parking, oh ada tempat parkirnya, jadi sepeda kendaraan kalian nggak kepanasan ya, nggak kehujanan, terus kalian itu memiliki ya ibarat kata itu keringanan atau fasilitas lainnya.
Terus education support, mungkin kalian disupport untuk kamu boleh mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain ya dan sebagainya, fasilitas kesehatan dan sebagainya. Nah, ya itu hanya beberapa contoh. Terus kita akan ke sini ya. Nah, kita akan ke salah satunya adalah ini. Tadi kita sudah di Jobstreet, kita akan ke Indeed ya. Indeed juga adalah salah satu apa ya? Salah satu eh, website untuk lowongan pekerjaan ya. Misal kalian mau cari tentang network engineer, ini misal ya, atau misal, nah oke, atau programmer misal ya, network engineer. Terus di sini kalian misal cari Jakarta, temukan misal ya. Nah di sini juga sama, dia akan keluar. Nah di sini, oke ya, di sini akan keluar misal ya, seorang network engineer ya, PT-nya ini kalian bisa klik ya, perusahaannya itu perusahaan apa sih? Nah di sini akan keluar ya, akan keluar ya tentang perusahaannya, ratingnya juga akan keluar. Nah, di situ lowongan lengkapnya apa? Nah, di sini menjelaskan tentang sejarah panjangnya perusahaan, visi misi. Terus carinya apa? Nah, di sini membutuhkan apa? Nah, membutuhkan S1 dia di bidang ilmu, teknologi, engineering atau matematik ya, atau mungkin informatika masih nyambung ya karena network engineer. Terus IPK-nya apa? 3,30 untuk PTN, 3,50 untuk PTS. Nah, jadi kalau PTS itu IPK minim 3,5, PTN itu 3,3. Bisa berbahasa Inggris baik lisan dan tulisan. Memiliki minat dan passion di bidang IT. Terus bisa apa ya, mau bekerja atau ibarat kata di training selama 2 bulan. Terus di sini apalagi ya? Intinya seperti itu ya. Nah, oke. Nanti kalian bisa buka-buka sendiri ya. Nah, kita akan ke surat lamaran pekerjaannya ya. Nah, kita akan ke surat lamaran pekerjaannya. Nah, di sini bagaimana kalau kita ingin membuat surat misalnya? Kita sudah dapat surat misalnya. Nah, kita sudah dapat lowongan pekerjaan. Nah, terus kita ingin membuat suratnya seperti apa? Nah, ya. Oke. Untuk surat lamaran pekerjaan ditulis dalam bahasa Inggris ya, tergantung permintaan. Ada yang meminta surat lamaran ditulis bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, di situ kalau kita lihat, di situ ada tanggal, bulan, tahun. Boleh kalian tanggal bulan dulu boleh, atau bulan tanggal dulu boleh. Kalau tanggal dulu maka penulisannya seperti ini. Kalau mau bulan dulu, maka setelah tanggal harus di koma. Ya, hati-hati ya. Nah, terus kepada yang terhormat tuh atau attention tuh, boleh milih salah satu. Terus di sini kalau kita lihat HRD manager ke posisi yang paling tinggi ya, ke manager, general manager, personalia dan sebagainya. Nama PT atau CV, alamatnya. Nah, di situ kan tadi sudah ada ya perusahaan tuh alamatnya apa ya. Kalau panjang sekali boleh kalian rubah jadi 2 atau 3 baris ya, jangan terus memanjang sampai ke sini ya. Nah, terus terus di situ hormat saya, dear Mr. atau Mrs. atau dear Sir or Madam ya, hormat Sarah. Nanti di enter, terus di sini paragraf pertama itu ditulis bahwa berdasarkan lowongan pekerjaan yang dipublish di Jobstreet atau di Indeed ya, pada tanggal berapa, bulan apa, maka I would like to apply the position. Saya bermaksud untuk melamar pekerjaan sebagai apa di perusahaan Bapak atau Ibu misal. Jadi paragraf pertama itu consist of kalian itu dapat lowongan pekerjaannya itu dari mana? Apakah dari Jobstreet, Indeed, atau dari website yang lain? Pada tanggal berapa kalian menemukan? Misal, ada satu lowongan pekerjaan itu, misal ya, tutup pada misal katakanlah 20 Juni. Nah, kalian bacanya 19 Juni, berarti kan masih berlaku kan? Nah, berarti cantumkan saja berdasarkan iklan lowongan pekerjaan di mana pada tanggal 19 Juni saya bermaksud melamar posisi sebagai programmer di perusahaan Bapak. Perusahaan Bapak Ibu merupakan perusahaan yang sedang berkembang
yang sedang sedang ibarat kata memiliki reputasi yang baik di kota ini misalnya. Jadi intinya itu. Nah, jadi harus menyesuaikan ya, kira-kira lokernya masih dibuka apa enggak. Terus yang paragraf kedua itu kalian cantumkan ya. Mungkin kalian pernah melihat surat lamaran pekerjaan itu isinya bahwa berikut data saya, nama titik dua, jenis kelamin titik dua, tanggal lahir titik dua, email titik dua, alamat titik dua. Kan kadang pernah mungkin kalian mendapatkan itu. Nah, jadi kalian buat secara narasi, diceritakan kayak paragraf ya. Misal nama lengkap saya adalah misal siapa, misal I am Omil, I am misal 21 years old misalnya. Terus kalian lulusan dari mana, nama universitas, lulusan dari mana, jurusannya apa, dulu IPK-nya berapa, dicantumkan kalau kalian fresh graduate. Jadi jelas dari kampus mana, lulusnya tahun berapa, misal ya, tahun lulus, jurusannya apa, IPK terakhir berapa. Kalau punya pengalaman ditambahkan, saya memiliki pengalaman sebagai apa, berapa lama, ya. Terus jadi kalian bisa ceritakan ya tentang pekerjaan yang dulu kalau masih relate. Nah, terus penggunaan tesisnya hati-hati ya. Mostly menggunakan present tense kecuali kalian menceritakan pernah bekerja, berarti pakai simple past tense. Terus paragraf ketiga merujuk kepada kemampuan diri. Nah, di sini kalian mengunggulkan kemampuan kalian. Kemampuan kalian boleh kalian kopas dari loker. Misal di situ membutuhkan memiliki eh, kemampuan ya tentang Office, tentang aplikasi, misal tentang OS. Nah, kalian cantumkan jadi kayak kemampuan atau kualifikasi yang ada di lowongan pekerjaan kalian bisa pindah, bisa kopas, tapi kalian bentuk secara kayak naratif atau paragraf. Misal, saya memiliki kemampuan ini, saya memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik secara lisan dan tulisan. Saya adalah orang yang bisa bekerja di bawah tekanan. Saya adalah orang yang bisa bekerja secara tim dan individu. Saya orangnya bisa ditempatkan di berbagai cabang di Indonesia. Saya adalah orang yang pekerja keras, cepat belajar misal, bisa bekerja di bawah tekanan dan bersedia bekerja secara shift. Nah, misal seperti itu, jadi masih nyambung dengan pekerjaanmu atau dengan kualifikasi yang ada di loker. Jadi jangan cantumkan kemampuan itu yang dia di luar itu, misal ya daftarnya desain grafis. Kalian menyebutkan kemampuannya bahwa saya adalah orang yang suka desain, suka seni, masih nyambung. Saya adalah orang yang suka memasak. Saya adalah orang yang hobi menyanyi, punya banyak penghargaan menyanyi. Ya itu meskipun keahlian kamu, tapi kan nggak nyambung ya. Jadi masalah kemampuan diri sesuaikan dengan pekerjaan yang sedang kalian apply. Nah, terus paragraf selanjutnya itu adalah apa yang harus kalian lampirkan. Nah, biasanya kalau kalian melihat surat lowongan pekerjaan itu kan biasanya pakai titik dua ya. Misal berikut saya cantumkan fotokopi KK, dua foto ijazah terakhir, ketiga foto terbaru, empat sertifikat pendukung, lima enam titik-titik. Nah, biasanya kan pakai poin 1, 2, 3, 4. Nah, maka jadikan secara narasi. Nah, misal berikut, nah saya menyampaikan beberapa lampiran di antaranya adalah misal sertifikat misal identity card dan sebagainya. Terus harapan kalian agar kalian itu bisa segera dikontak untuk interview. Jadi besar harapan saya untuk dapat dihubungi untuk datang ke kantor untuk interview. Terus ucapan terima kasih, thank you very much for your attention and consideration. Terus sincerely yours atau yours faithfully, hormat saya, tanda tangan ya, dan diisi dengan nama lengkap. Nah, seperti itu. Jadi satu, kalian sudah dapat lowongan pekerjaannya. Yang kedua, buat surat lamaran sesuai dengan lowongan pekerjaannya. Jadi harus nyambung. Nah, terus yang ketiga adalah membuat CV-nya ya. Oke, kita akan kita akan melihat untuk beberapa
CV. Nah, apa sih yang bisa dicantumkan di CV? Nah, jadi yang bisa dicantumkan di CV itu intinya adalah informasi-informasi dasar ya. Nah, misal ini. Nah, mungkin kalian pernah melihat ya tentang CV ya. CV itu biasanya ada personal information. Nama itu harus ada, pasti ya. Nama lengkap itu harus jelas ya. Nama lengkap itu harus ada. Tempat tanggal lahir itu juga wajib ya. Tahun itu terkadang juga enggak harus, tapi yang jelas tempat tanggal lahir itu pasti harus ada. Alamat harus jelas. Gendernya jelas. Misal kalian cantumkan foto, fotonya harus jelas. Misal foto resmi, misal foto pakai jas, pakai alma mater, pakai, nah intinya foto resmi, pakai hitam putih, pakai kemeja dan sebagainya. Terus nationality, misal Indonesia. Takutnya misal kalian sudah pindah warga negara, misal kan nggak tahu. Religion boleh cantumkan, boleh tidak. Marital status itu boleh cantumkan, boleh tidak. Misal kayak status pernikahan ya. Misal boleh cantumkan, boleh tidak. Telepon, nomor HP, email. Nah, ini juga penting, perlu kalian cantumkan. Terus riwayat pendidikan, misal boleh dari yang terkecil atau dari yang terbesar, dalam artian itu dari SD, misal SD, SMP, SMA, kuliah, atau kuliah, SMA, SMP, SD boleh ya. Terus biasanya diikuti oleh tahun lulus. Kalau tidak tahun lulus itu biasanya misal kalian itu SMA, misalkan tahun 95 sampai 97 atau 98, misal seperti itu. Terus kalau misal kalian juga kuliah atau misal sekolah yang non formal, misal ikut kursus itu pakai mingguan atau bulanan dan itu ada sertifikatnya, boleh juga dicantumkan. Pengalaman pekerjaan kalau ada boleh dicantumkan ya. Terus ya, pengalaman organisasi boleh, misal OSIS masih nyambung, organisasi misal yang setidaknya itu masih agak nyambung dengan, nah ya, dengan pekerjaan, misal daftarnya programmer atau engineer, misal network engineer. Nah, di situ ditulis pengalaman organisasi atau punya grup, misal geng motor, misal ya, atau misal grup apa, misal. Nah, geng apa, kan nggak nyambung ya, nggak nyambung. Jadi pengalaman organisasi itu yang biasanya organisasi dari institusi, misal kalian ikut BEM, UKM, OSIS, dan atau setidaknya ya atau pramuka dan sebagainya. Terus kemampuan, nah ini perlu kalian cantumkan, misal kemampuan skill komputer, misal bisa Office, bisa Excel, PowerPoint, bisa aplikasi untuk desain, kemampuan berbahasa, misal bisa bahasa Inggris baik lisan dan tulisan, kemampuan teknik praktek, atau kemampuan lainnya itu juga boleh dicantumkan. Kalau punya penghargaan yang masih relate boleh. Personality misal, boleh nggak kalian mencantumkan kalian tuh karakternya seperti apa, boleh. Atau yang lainnya. Nah, jadi seperti itu ya. Misal kita lihat contoh, kalau kalian misal ya, kita akan buka Canva. Nah, ya, di situ, nah ya, di situ misal ya kita lihat, nah misal ya di Canva. Nah, di sini kita ingin melihat tentang CV ya, CV atau resume ya, CV, eh, misal ya, kita misal kalian ingin mencari tentang, nah ya, CV atau resume. Nah, di situ tampilannya kan macam-macam kan. Jadi kalau nanti kalian misal sudah lulus, katakanlah ya, ketika membuat CV yang harus menarik. Jangan cuma hitam putih, jangan cuma ditulis pulpen di apa ya, di atas lembaran CV yang sudah jadi, atau cuma diketik biasa pakai Word, nggak ada fotonya, lempeng aja, polosan, nggak ada desainnya, itu kayak kurang menarik ya. Kalian lulusan IT paling nggak minim harus bisa apa ya, desain dasar, desain grafis dasar ya. Misal mau dibuat seperti apa boleh ya. Foto, kasih foto boleh, fotonya setidaknya pantas dan nah ya. Misal di sini kalau kita lihat ya, di sini, nah di sini kan tertulis misal ada kontak. Nah, nomor telepon tidak harus ditulisi nomor HP, tapi cuma logo telepon. Alamat rumah cukup pakai logo yang modelnya itu kayak Google Map ya. Email
pakai logo amplop misal ya, dan seperti itu. Jadi kalau sudah di CV itu bebas ya, boleh mencantumkan kayak poin-poin seperti itu ya. Misal apalagi ya, pendidikan, misal tahun ini sampai tahun ini sekolah di mana, punya skill apa, misal harus dicantumkan juga. Profilnya, misal kalian adalah orang yang seperti apa ya, pengalaman pekerjaannya apa saja, terus misal kalian itu bisa dihubungi di mana, emailnya apa dan apa gitu ya. Jadi macam-macam ya. Nanti kalian bisa buka sendiri sih, banyak sebenarnya ya. Nah, di sini juga banyak ya. Nah, oke. Ini kalau bahasa Indonesia ya. Misal kan CV banyak juga yang bahasa Inggris ya. Nah, misal di sini kalau kita lihat, nah banyak sekali ya. Misal di sini. Nah, kalau kalian lihat desain ya, kita secara desain aja ya. Misal, nah, oke, di sini misal kontak personnya ya, nomor HP, email, alamat, skillnya apa? Oh, orangnya berpikir kritis, bisa berkomunikasi yang baik, bisa bekerja di bawah tekanan, ya orangnya itu ibarat kata mau mengikuti segala aturan, ya. Terus di situ ada sertifikasi atau sertifikat kalian punya keahlian apa, terus kalian punya pengalaman apa, riwayat pendidikannya apa, misal seperti itulah ya, banyak sekali lah ya. Nah, di situ kalian punya apa ya, kemampuan berbahasa seperti apa misal. Nah, ya, jadi seperti itu ya. Itu hanya sampel saja. Nah, oke, nah di sini pun sama ya. Ada pendidikan skillnya harus bisa apa? Oh, UI, UX, visual design ya. Terus di sini ada banyak lagi ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tergantung kaliannya juga. Nah, terus sekarang kita ke tugas ya. Tugas kalian apa sih? Nah, tugas kalian itu ini agak sedikit banyak sih ya. Tetapi intinya coba kalian nanti eh, kerjakan ya. Oke, tugas kalian ada ini ya. Nah, tugas kalian adalah ini. Silakan kalian mau cari lowongan pekerjaan baik di situs Jobstreet atau Indeed terserah. Boleh dimanapun ya, boleh Jobstreet, boleh Indeed. Tapi yang jelas kalian nanti buka dulu, kalian searching dulu apa ya, lowongan pekerjaan yang terkait dengan informatika, jurusan kalian seperti apa ya. Terus di situ kalian bisa buka Jobstreet atau Indeed, kalian coba scroll-scroll, kalian cari lowongan pekerjaan yang komplit. Dalam artian itu ada pekerjaan yang dibutuhkan, perusahaannya jelas, terus kualifikasi yang dibutuhkan, persyaratan yang dibutuhkan, mungkin kalian tugasnya ngapain ya, carilah yang dalam bahasa Inggris ya. Nah, terus setelah itu, nah kalian convert dari lowongan pekerjaan itu ke PDF ya. Jadi di situ misal, di situ kan daripada harus kalian copy ya, harus kalian copy kan nanti biasanya amburadul nih kalau di copy di Word. Jadi kalian bisa convert web to PDF. Jadi biar layoutnya itu sama. Nah, yang penting itu dulu kalian dapat. Kalau kalian sudah dapat langsung convert ke PDF ya. Web to PDF. Boleh aplikasi apapun. Satu tugas selesai. Nah, itu nanti kalian kembangkan jadi apa? Surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi berdasarkan lowongan pekerjaan yang sudah kalian dapatkan, kalian coba buat surat lamaran pekerjaan yang sesuai. Misal, lowongan pekerjaannya itu butuh seorang desain grafis, maka surat lamaran pekerjaannya juga harus melamar sebagai desain grafis di perusahaan mana? Di perusahaan yang sesuai dengan lowongan yang kalian cari. Jadi nyambung, lowongan pekerjaan itu nyambung dengan lokernya. Nah, kalian ibaratkan dengan nama kalian sendiri boleh. Pura-pura kalian itu sebagai calon pelamar gitu ya. Pakai nama kalian sendiri boleh ya. Nanti kalian sedikit tuakan boleh. Misal saya lulusan ITB-AS jurusan informatika lulus tahun 2023 boleh. Jadi kalian boleh kalian atur sendiri ya. Nah, terus setelah itu selesai ya, nanti surat lamaran diketik rapi ya, sudah. Maka tugas kedua selesai. Tugas ketiga, buatlah CV yang terkait dengan itu tadi.
lowongan kerjanya desain grafis, misal, maka CV-nya juga harus relate dengan itu. Misal, skill kemampuan yang ditonjolkan apa? Kemampuan desain, bisa Photoshop, bisa Illustrator, bisa Corel, dan sebagainya. Jadi, antara lowongan pekerjaan, surat, dan CV itu nyambung. CV itu ibaratkan sebagai diri kalian. Nanti kalian bisa tuakan umurnya, ya, tetapi tetap data diri kalian ya. Data diri kalian cuman tahun kalian tuakan ya. Jadi ibarat kata kayak kalian itu sebagai pelamar yang sebenarnya, ya. Terus yang terakhir, nah, buatlah desain brosur iklan ya, sesuai lowongan pekerjaan yang kalian dapatkan ya. Nah, jadi di sini kemampuan desain itu eh, juga jadi poin ya dalam tugas bahasa Inggris 2 ini ya. Jadi tugas kalian ya nanti dikumpulkan ya, nanti ada pengumpulan, nanti saya pakai Google Form, nanti tugas 1 ya, desain brosurnya ya, boleh ya. Jadi boleh juga yang pertama adalah lowongan kerja dalam bentuk PDF ya yang sudah dikonvert, itu tugas pertama. Terus yang kedua, kalian buatlah desain brosur dari lowongan pekerjaan yang kalian dapatkan. Yang ketiga, buat surat lamaran pekerjaannya. Yang keempat, buat desain CV-nya. Nah, saya nggak minta harus bagus, tapi setidaknya kalian itu dari 4 ini harus nyambung ya. Lowongan pekerjaannya dapatnya yang programmer misal, maka desain brosurnya juga harus sama ya, dibutuhkan seorang programmer misal ya, desain brosur harus nyambung ya. Maka di situ cari lowongan pekerjaan yang sudah komplit. Jadi kalau kalian buat desain brosurnya itu enak, tinggal kopas gitu, tinggal copy paste, copy paste. Nah, terus surat lamaran pekerjaannya kalian buat, nanti boleh ya, boleh kalian buat versi sendiri atau nanti pakai file saya kalian edit, boleh. Nanti setelah itu kalian buat CV-nya, boleh mau pakai pakai aplikasi Canva atau apapun untuk membuat CV, kasih foto kalian. Jadi ibarat kata kalian itu yang melamar pekerjaan, kalian itu yang membuat CV ya. Untuk deadline-nya nanti menyusul ya, nanti kita sesuaikan ya, apakah nanti mau setelah UAS atau seperti apa ya, nanti intinya ini dipersiapkan dulu ya, cari lowongan pekerjaan dulu, baru nanti kalian bertahap mulai desain brosur, surat lamaran, dan desain CV-nya. Nah, seperti itu. Nah, barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita closing, atau mungkin nanti bisa ditanyakan di grup Telegram ya. Nah, jadi tugasnya 4 ya. Nanti upload file pertama, lowongan kerja bentuk PDF, upload kedua desain brosurnya, upload ketiga surat lamaran, upload keempat adalah desain CV-nya. Dan semuanya itu, nah ya, misal desain brosur itu bentuknya JPG, misal ya, ini hanya misal, atau PNG misal. Nah ya, oke ya, misal surat lamaran bentuknya PDF dan desain CV juga bentuk PDF. Nah, seperti itu ya. Boleh pakai aplikasi Canva, boleh pakai aplikasi yang lain untuk mendesain brosur. Nah, seperti itu. Terus logo perusahaannya gimana kalau nggak ada? Ya udah pakai logo asal aja. Logo apa gitu ya. Kalian tempel nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi intinya itu adalah brosur lowongan pekerjaan jelas. Ada pertanyaan sebelum kita closing? Atau nanti bisa ditanyakan di grup Telegram ya. Tidak ada pertanyaan? Oke, jangan lupa yang belum isi absensi bisa isi absensi di kolom YouTube atau di kolom uh, Zoom ya. Jadi silahkan ya bisa isi absensi di YouTube dan live di Zoom-nya ya, Zoom ataupun di YouTube. Nah, oke. Mungkin itu saja ya. I think that's all this material for this semester, yaitu adalah materi untuk semester
ini ya. I do apologize for any mistakes I have done ya. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik segala salah sikap, salah perbuatan ya. Mohon maaf juga tidak bisa offline ya, jadi saya nggak bisa minta maaf langsung. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada banyak salah dari saya. Insya Allah kalian juga sudah saya maafkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi perihal tugas materi silahkan kita bisa diskusikan bersama lewat grup Telegram. Nah, seperti itu ya. Nanti untuk informasi-informasi saya akan sampaikan. Okay, I think that's all. Thank you very much for your attention. See you next opportunity. Kita masih bisa ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa ya, nanti kita masih bisa tetap saling sapa. Nah, seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.